yang terhormat Bapak Angga Saputra Yasir, S-Farm, MSI, APT, selaku dosen pengampu mata kuliah PKS 2. Izinkan saya memaparkan program yang saya buat untuk memenuhi tugas besar mata kuliah ini. Perkenalkan, nama saya Kemal Ahmad AM, NIM 119390047 dari TPB 60. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan program saya yang pertama tentang penjumlahan matrik dengan order 3x3. Seperti biasa, untuk pertama-tama dalam membuat program yaitu dengan include IOStream dengan using namespace std. Kemudian saya mendeklarasikan matrik penjumlahan pertama dengan A, buka kurung matrik 3x3. B, deklarasi penjumlahan matrik yang kedua dengan B, buka kurung matrik 3x3, dan terakhir deklarasi untuk matrik dengan hasil nanti matrik yaitu C, buka kurung matrik 3x3. Selanjutnya saya mendeklarasikan M dan N sebagai untuk menjalankan operasi penjumlahan matrik antara matrik 1 dengan matrik 2. Baik, untuk penampilan hasil saya membuat output dengan seperti yang berikut ini. Kemudian rumus for M untuk perulangan matrik pertama dengan tujuan penginputan nilai dalam matrik pertama yaitu dengan jumlah order 3x3, berarti total penginputan nilai berjumlah 9. Hal ini berlaku juga untuk perulangan for dalam deklarasi variabel N bertujuan penginputan nilai entry matrik 2, dan yang terakhir perulangan dan percabangan untuk menampilkan hasil matrik yang dideklarasikan C, buka kurung 3x3, kemudian maka saya akan membuat tampilan berupa output untuk memunculkan hasil operasi nilai perjumlahan matrik A dan B dengan sertai hasilnya, yaitu matrik C. Sini saya akan menjelaskan penjelasan runningnya dari program saya. Baik, pertama kita bisa lihat hasil output yang saya telah buat dalam penjelasan program sebelumnya, dengan tujuan untuk mengetahui apa yang harus kita input. Dari habis itu, maka kita input nilai entry matrik A berjumlah 9 dikarenakan ordernya 3x3. Setelah sudah input nilai entry matrik A, maka tampilan akan muncul output untuk menginput matrik B dengan jumlah 9, karena matrik B ordernya juga 3x3. Dan terakhir untuk hasil running setelah penginputan operasi dan penjumlahan matrik A dan B, maka output akan memunculkan hasil program penjumlahan matrik berukuran 3x3 seperti berikut. Ini. Di sini saya akan menjelaskan, memperlihatkan flowchart dari program saya. Lanjut ke penjelasan program yang kedua. Pada dasarnya seperti biasa kita awali dengan include using namespace, kemudian deklarasi variabel program konversi suhu. Di sini saya memakai float dikarenakan nilai yang akan diinput berupa bilangan desimal. Adapun mendeklarasikan variabel seperti int dan string untuk bertujuan penginputan pada output program ini. Kemudian saya membuat output untuk memperjelas penginputan yang akan dihasil runningkan, contohnya output
ingin konversi seluruhnya, ya atau tidak. Selanjutnya saya akan melakukan konsep percabangan dalam variabel string, yaitu ya atau tidak, jadi berfungsi dalam penginputan berupa kata-kata. Konsep percabangan yang pertama yaitu bersih jika penginputan ya, bertujuan untuk membuat program konversi suhu dengan yang saya buat di sini. Dan di percabangan pertama penginputan nilai yaitu derajat Celcius, Reaumur, Fahrenheit. Lalu untuk program yang kedua, jika kita memilih tidak maka ada pemilihan ini didasarkan konsep switch atau percabangan. Bertujuan untuk bisa mengetahui hanya satu pilihan saja yang akan dikonversikan saja. Terakhir, di dalam switch terdapat 6 operasi konversi suhu. Dalam pemrograman ini bisa disebut switch and case. Dalam switch case berupa penginputan nilai Celcius dengan rumus konversi Celcius ke Reaumur, penginputan nilai Celcius dengan rumus Celcius ke Fahrenheit, penginputan nilai Reaumur dengan rumus Reaumur ke Fahrenheit, penginputan nilai Fahrenheit dengan rumus Fahrenheit ke Reaumur, penginputan nilai Celcius dengan rumus Celcius ke Kelvin, penginputan nilai Reaumur dengan rumus Reaumur ke Kelvin. Di sini ada konsep default, merupakan untuk jika salah penginputan maka saya membuat output tampilan seperti ini. Kita coba run program. Seperti biasa, kita lihat dalam output yang pertama bertujuan untuk kita memilih konversi suhu yang diinginkan. Jika kita mengetik ya, maka akan muncul output pertama penginputan. Ya, tadi kan, maka kan penginputan nilai derajat Celcius, kemudian penginputan nilai derajat Reaumur, dan terakhir penginputan nilai derajat Fahrenheit. Maka setelah penginputan nilai derajat yang akan dikonversikan suhu, muncul output hasil pengoperasian suhu seperti yang ada di layar. Jika kita mengetik tidak, kita tes dulu, mengetik tidak. Maka tampilan yang akan muncul pilihan konversi suhu dalam pilihan tersebut dengan jumlah 6. Bisa kita lihat pilihannya ada di layar ini. Jika kita memilih angka 1 sampai 6, dan setelah itu kita penginputan nilai derajat suhu sesuai pilihan. Berikut flowchart saya yang telah saya buat di runningan program saya. Saya tutup. Terima kasih telah. Maaf jika ada salah kata. Sekian dari pemaparan tugas besar PKS ini, dibuat dengan sebaik-baiknya dalam pemahaman materi PKS. Jika ada kurang dan salah kata, saya ucapkan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.